Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh coba Ror tanggepin itu Ror, silakan. Oh, ada saudara Kristen di sini. Ada itu? Oh ya, silakan Bang. Mungkin kita bisa diskusi dengan baik, tapi kita ya. Diskusi apa? Terkait dengan makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu siapa? Karena dari makhluk inilah kemudian sehingga muncul agama mempersembahkan anak orang menjadi tumbal untuk penebusan dosa, di mana sebelumnya itu tidak pernah diajarkan. Silakan. Yesus. Ya, yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus ketika Paulus di padang gurun, tiba-tiba muncul kemudian, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Itu suara siapa? Di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9. Dan juga di kitab Wahyu 22 nomor 16. Di situ ada makhluk yang datang kemudian. Kisah para Rasul. Ya, Kisah Rasul 22 nomor 9 apa nomor 10 itu ya, teman-teman. Oh, 9 ya. Pasal 22. Ya. Nomor 9, Bang. Ya, nomor 9. Cek banyak Pasal 29. 22 nomor 9. Bukan. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22 ayat 8. Iya. Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Iya. Nah, ini yang kita ingin cari dari saudara Kristen. Kami nggak mau mengada-ngada dan kami nggak mau cocokologi, kami nggak mau fitnah, kami juga tidak mau menghujat. Kami ingin jawaban pasti, langsung dari yang punya agama, yaitu saudara Kristen. Bukti bahwa oknum yang mengaku Yesus itu, bahwa benar-benar Yesus itu, apa buktinya? Mengaku Yesus adalah Yesus. Ya kan dia mengaku tuh. Jadi Paulus ini kan ke padang gurun menuju ke Damsik. Tiba-tiba dia mendengarkan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, untuk membuktikan nih, itu kan kejadiannya 1900 tahun lebih yang lalu ya. Nah, ini yang kita ingin tahu, keotentikan bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus itu apa? Dia tanya sama Paulus. Waduh. Enggak, masalahnya gini loh, saudaraku. Kalau saudara bertanyalah kepada Paulus, buktinya 13 buku yang ditulis Paulus kemudian kan Anda imani sebagai Injil. Berarti dari rangkaian inilah kemudian, masakan Anda percaya kepada 13 kitab yang ditulis Paulus sementara Anda tidak tahu bahwa yang datang ke Paulus itu betul-betul Yesus? Kan ini aneh. Kan kita harus membuktikan dulu suatu kejadian perkara. Untuk membuktikan benar tidaknya, kita harus pastikan bahwa yang benar-benar terjadi dan ada pada TKP itu adalah sesuatu yang otentik, bukan hanya model imani saja. Itu perlu itu. Maka kami sebagai umat Islam yang kemudian berdampingan dengan saudara Kristen, kudu wajib tahu
Apa bukti bahwa yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus? Kan Yesus mengatakan, nanti kedatanganku lengkap dengan daging. Lengkap dengan daging nanti kalau aku datang. Bukan cuma suara saja. Malaikat juga mengatakan demikian. Yesus datang di dunia ini nanti, setelah dia terangkat untuk datang ke dunia, dia akan datang dengan dagingnya, dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Yesus sudah naik ke surga. Iya, sudah naik ke surga. Sudah naik dia. Sudah naik. Tetapi setelah dia naik, menurut malaikat, dia akan datang untuk yang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya, kan gitu. Nah, Paulus muncul mengaku bertemu dengan Yesus, tapi di situ tak ada jasadnya. Paulus buta itu ya. Iya betul, cuman suara yang didengarkan di situ. Nah, apa bukti bahwa itu adalah suaranya Yesus? Kan siapapun bisa mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapapun bisa mengatakan itu. Bang Suma juga bisa. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dia sampai buta, sampai nggak bisa melihat. Nah itu dia makanya. Orang yang keras. Waktu suaranya itu datang, dia sebelumnya kan belum buta. Waktu suaranya Iya. datang, dia Buta. terus kan buta. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan di dalam Matius 12 nomor 22 adalah matanya buta. Nabi Musa datang kepada dia, Tuhan, enggak buta dia. Matius Matius 12 nomor 22. Nabi Abraham datang kepadanya, Tuhan, enggak buta. Nabi Musa enggak buta, Daud enggak buta, Salomo enggak buta, Amsal enggak buta, Yesaya enggak buta, Daniel enggak buta, Yeremia enggak buta, Samuel enggak buta, Harun tak buta, Ismail enggak buta, Ishak enggak buta, Yakub enggak buta. Cuman satu yang buta, Paulus. Sementara Yesus disibukkan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan hampir semua orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Yesus pasti buta matanya. Dan ketika kemudian disembuhkan, matanya seketika melihat, tidak buta lagi. Nah, untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Yesus ini, kepada Paulus ini, bahwa itu adalah Yesus, itu apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk membuktikan itu adalah Yesus? Karena Yesus mengatakan, waspadalah, sebab akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus. Nabi-nabi bukan secara Tuhan. Nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan Mesias palsu dan Nabi palsu. Ada dua oknum yang akan datang setelah Yesus pergi. Yang pertama adalah Yesus palsu atau Al-Masih palsu atau Mesias palsu. Yang kedua adalah Nabi palsu. Al-Masih palsu. Belum pernah membaca saya. Mesias palsu, bukan Al-Masih palsu, tapi Mesias palsu. Iya, maksudnya di mana? Saya belum pernah baca itu. Kalau nabi-nabi palsu saya sudah. Yang Anda maksud Mesias itu? Ya, tunggu. Di mana yang Ya, Mesias? oke, tunggu. Oke. Mesias yang Anda maksud Mesias ini siapa setahu Anda? Yesus. Oh, Yesus. Berarti kalau dikatakan Mesias palsu berarti Yesus palsu kan? Ya. Oke. Anda Mesias berarti palsu dalam Yesus kan dalam arti Yesus dalam arti kan firman Tuhan kan ya. ya, ketika dikatakan Mesias palsu berarti kan Mesias palsu artinya kan Yesus palsu kan gitu. Berarti ketika Yesus menasihatkan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu. Maksudnya oknum-oknum yang ngaku Yesus akan datang setelah dia terangkat ke langit. Betul? Bentar saya baca ayat 24. Ya, silakan. Nah, ini saya suka kalau orang mau belajar. Betul ya? Benar ya? Ya. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit akan datang Yesus palsu. Betul? Sekarang
Di mana pernah ada muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus? Pertama kali setelah kemudian Yesus terangkat ke langit. Pertama kali orang yang mengaku bertemu dengan Yesus itu siapa? Saya belum tahu. Paulus? Iya. Nah, termasuk Paulus. Oke, taruhlah Yesus asli yang datang kepada Paulus. Lalu kapan Yesus palsu datang? Yesus palsu ya pasti nabi-nabi palsu itu. Bukan, nabi palsu dan Yesus palsu itu beda. Bedakan antara nabi dan nabi yang digelari Mesias. Karena tidak semua nabi bergelar Mesias. Hanya Yesus yang kemudian di dalam konsep Kristen yang bergelar Mesias. Berarti yang dimaksud Mesias palsu dan nabi palsu itu adalah dua oknum atau oknum-oknum yang berbeda, kan gitu. Itu pasti itu. Nah, sekarang apa bukti bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli? Waktu itu Paulus kan bertobat. Maksudnya dalam arti kan tadi ayat 24 itu kan mujizat sehingga sekiranya menyesatkan orang pilihan. Nah, kalau emang itu Yesus palsu, dia pasti nggak akan bertobat dan dia tetap menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus. Oke, baik. Kalau itu adalah Yesus palsu, Yesus asli, ya. Kenapa kemudian Yesus mengatakan kalau dia tidak datang dalam wujud roh? Tapi dia datang dalam bentuk jasad. Oh, waktu ntar kalau dunia mau berakhir. Nah, iya. Iya, kenapa? Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus asli. Tapi kalau bukan Yesus asli, kenapa Paulus bertobat? Caranya untuk menyesatkan orang itu, misalnya nih, Anda ingin kemudian nipu orang, Anda ingin mengelabui orang, Anda ingin mengambil sesuatu keuntungan pada orang, atau Anda ingin menipu orang. Apakah Anda harus menampakkan diri Anda sebagai penipu, atau Anda harus menampakkan diri Anda sebagai orang yang baik-baik? Ya, penipu. Ya, penipu itu menampakkan dirinya sebagai penipu atau menampakkan dirinya sebagai orang baik? Ya, baiklah. Ya, Paulus ini supaya dianggap orang baik, di mana dia sudah terkenal sebagai pembunuh, penjahat, berdarah dingin, apa yang dia harus lakukan? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Oke? Berarti dia harus berbuat baiknya kan bersinkron dengan ajaran Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Baik. Bukan Baik. bersinkron lama-kelamaan akan menyesatkan, kan bukan. Oke, baik. Sekarang menurut saudara, dengan Paulus mengajarkan Yesus itu mati terkutuk, itu baik atau tidak? Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. di Galatia 3 nomor 13. Galatia. Sebentar. Iya. Kan kalau Tuhan Elohim mengatakan Yesus itu adalah anakku yang kukasihi, Yesus itu adalah anakku yang membawa kebenaran, Yesus itu adalah anakku yang sebagai jalan menuju aku. Yesus telah itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Sebab Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Ya, kita di situ siapa? Kita di situ siapa?
kita bangsa-bangsa, juga Kita. bangsa-bangsa lain. Pak, itu Taurat untuk siapa? Untuk pengikut Kristus. Hah? Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Untuk bangsa Yahudi. Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Ya, bangsa Yahudi belum percaya Yesus. Enggak. Memang Paulus ini kan memang bukan mengaku untuk orang Yahudi. Paulus mengaku untuk orang non-Yahudi kan gitu. Hukum Taurat itu kan hukum untuk Bani Israel, orang Yahudi, betul? Ketika Yesus datang membatalkan hukum Taurat, maka Yesus datang membatalkan untuk siapa? Untuk bangsa Yahudi. Untuk bangsa Yahudi. Berarti Yesus disalib di atas tiang salib untuk siapa? Untuk menebus semua. Loh, kenapa larinya gitu? Kenapa larinya ke situ? Untuk semua siapa? Sejak kapan kemudian ada Taurat untuk semua? Bukankah Taurat itu hanya untuk Israel? Nah, sekarang kesesatan Paulus itu di mana? Saya kasih bukti. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Menurut Paulus, justru di dalam Galatia 2 nomor berapa itu? Akhi, bantu aku akhi. Galatia 2 nomor 26 ya. Bahwa dikatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak nih teman-teman? Galatia 2 nomor 26 nggak? Salah nggak nih Bang Suma nih? Izin koreksi Bang, nggak ada sampai Galatia 2 sampai 21 doang. Pintar. Galatia 2-nya? Iya, Galatia 2 sampai 21 nih maksimal. Oke, baik, pintar. Nah, sekarang di mana tertulis bahwa terkutuklah tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Ada yang ingat? Maksud saya supaya kalian tidak tidur. Makanya saya tanya. Galatia 2:17 Bang. Gitu dong. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya itu sudah benar itu ya. Dua soalnya, Galatia 2:17 sama Galatia 3:11. Galatia 3 11. Oke, baik. Baik. Nah, di situ sudah sangat jelaskan bahwa Paulus mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gimana tuh? Mana yang benar ini? Hukum Tuhan atau hukum Paulus? Bung? Mana yang benar? Hukum Paulus? Ya. Hukum Paulus atau hukum Tuhan? Mana yang benar? Ya, hukum Tuhan dari Paulus. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jadi orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat terkutuk. Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Di dalam Galatia 2 nomor 16. Galatia 3:11. Iya, salah satunya itu. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Berarti Tuhan salah. Anda lebih benar. Anda dan Paulus Anda lebih benar daripada Tuhan, gitu. Makanya saya tanya, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang memborbardir ajaran Tuhan? Tuhan mengatakan
terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan orang yang menghilangkan atau tidak melakukan hukum Taurat akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti antara Tuhan dan juga Yesus mengatakan orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, mereka adalah orang terkutuk, tempatnya adalah neraka. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar karena menjalankan hukum Taurat. Sekarang siapa yang Anda ikuti? Tuhan atau Paulus? Waktu Tuhan belum datang kan? Hah? Waktu Tuhan belum datang ke dunia kan itu? Hah? Yesus datang di dunia. Kalau Anda menganggap dia Tuhan, di dalam pengajarannya Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang nomor 19, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, orang sekampung, orang sekecamatan, orang sekabupaten, orang sebangsa, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Artinya neraka. Itu menurut Yesus. Tapi menurut Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Inilah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus adalah nabi palsu atau Yesus palsu atau Mesias palsu. Buktinya itu. Tuhan mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan orang yang tidak menjalankan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Berbeda dengan Paulus. Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, inilah bukti bahwa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Dan Yesus palsu inilah yang kemudian mengajarkan ajaran Kristen. Maka kalian semua adalah pengikut Mesias palsu dan Nabi palsu. Demikian sementara, silakan. Jadi tidak ada bukti ya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, nggak ada. Kalau bukti dia Yesus palsu, ada. Berarti semua rusak karena Paulus ya Bang Zuma? Ya, betul. Karena di dalam nubuat Yesus Matius 24 diawali dengan Yesus mengatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di mana? Di tempat yang kudus. Artinya Yesus mengatakan pembinasa keji ini nanti akan duduk sebagai rasul, menggantikan kedudukan Yesus. Dia menggantikan kedudukan Yesus, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 15. Dan Nabi Daniel jelas kemudian menubuatkan adanya oknum yang datang kemudian mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Sang Maha Tinggi. Bapak, jadi dia ini kan bapak nih, Paulus ini kan jadi bapak tuh. Sang bapak ini memiliki anak. Anaknya namanya Timotius. Anaknya Paulus itu bernama Timotius. Dan anaknya Paulus ini juga disebut sebagai Tuhan.
Bapak, maka anaknya Bapak juga adalah Tuhan. Mana buktinya? Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Anaknya Paulus bernama Timotius ini juga adalah Tuhan. Berarti Yesus, Paulus dan Timotius sama-sama Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 11. Coba Anda baca dengan teliti. Timotius disebut sebagai apa di sana? Manusia Tuhan. Siapa Timotius ini? Anak dari Paulus. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu keadilan, ibadah, kesejahteraan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mana? Ini, hai manusia Tuhan. Hai manusia Allah. Tapi engkau, hai manusia Allah, Ya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. siapa yang dimaksud manusia Tuhan di sini? Manusia Allah. Siapa di situ? Timotius kan? Nanti kalau dibilang, oh salah kamu menafsirkan maksud apanya yang salah? Yang dimaksud di situ adalah manusia ciptaan Allah. Lalu kalau begitu, kenapa ruah Elohim? Kalian mengatakan bahwa Elohim itu adalah ruah. Ruah Elohim artinya Tuhan itu adalah roh. Anthropos theos berarti manusia itu Tuhan. Kan begitu? Harus adil. Nah, sedangkan Paulus mengakui bahwa Timotius ini adalah anaknya, anak rohaninya. Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus. Diterangkan dalam 1 Timotius. Nah, karena Paulus ini adalah bapak, maka Timotius juga adalah Tuhan. Dia juga ada bapak. Makanya Yesus mengatakan begini di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku sebagai bapak. Oke? Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai bapak, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga atau yang ada di langit. Tiba-tiba Paulus mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus, tetapi Lucifer atau Helai bin Zakar alias iblis. Gitu bang. Coba anda terka diri anda dulu, raba-raba diri anda dulu. Lucifer ya, kenapa kok ajarannya banyak yang baik? Coba raba-raba diri anda dulu. Apakah anda menyembah Yesus itu baik? Baik. Siapa yang mengajarkan anda menyembah anak orang? Yesus adalah firman Allah. Itu menurut anda kan? Kita sudah menyembah Allah. Siapa bilang Yesus itu adalah Allah? Siapa bilang? Itu firman. Yang mana? Apa itu yang firman bersama-sama dengan Allah dan firman? Oke. Bukankah kita ini juga adalah firman? Yesus kan yang apa ini yang Allah. Ya, kita juga ini adalah firman. Sama seperti Yesus. Mau dalilnya? Baca Matius. Yesus, Bang Zuma bisa itu melakukan mukjizat. Yesus bisa melakukan mukjizat karena dia diberi kuasa. Ya kalau Bang Zuma juga Yesus berarti kan bisa. Iya, kalau saya juga diberi kuasa berarti saya juga bisa. Tapi Yesus mengatakan di dalam 3 nomor 34, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia pada dirinya ada roh Tuhan yang tak terbatas. Berarti sekiranya saya diberi tugas untuk melaksanakan visi kenabian, saya punya kekuatan kemudian membangkitkan orang mati. Apakah Anda ingin menyembah saya? Tapi emang punya. Kalau saya punya, apakah Anda ingin menyembah saya?
Ya emang punya kan. Saya tanya, kalau saya punya, kalau saya punya, apakah Anda ingin mempertuhankan saya? Yesus kan membuktikan dulu. Kekuatan yang dimiliki Yesus itu kekuatan dari dirinya sendiri atau kekuatan yang datang dari Tuhan? Dirinya. Di mana dalilnya? Kena kau di sini, bro. Kena di sini, bro. Oleng kamu di sini. Di mana kekuatan yang Yesus lakukan berasal dari dirinya sendiri? Kena kau di sini, bro. Dia kan Allah. Secara itu yang mengajar, jelas. yang mengajarkan Anda mengatakan dia kan Allah. Itu adalah roh yang ada di dalam tubuh Anda yang diajarkan atau yang masuk ke dalam tubuh Paulus sekarang menular ke Anda. Dia kan Allah. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya kan emang dia Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Katanya dia Allah. Berapa tadi? Aku tidak. Apa? Berapa? Yohanes 8:42. Dia kan Allah. Itu kata Anda. Yang ngajarin Anda mengucapkan kata itu adalah roh yang datang juga kepada Paulus. Karena roh yang datang kepada Paulus ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Jika katanya Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Selesai. Dia kan Allah. Mana buktinya? Yesus mengatakan aku berasal dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Allah. Berarti aku bukan Allah. Andai saja Yesus itu Allah, dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri sebab aku adalah Allah. Tapi faktanya Yesus nggak minta dia disembah. Bagus. Tepuk tangan untuk Anda. Yesus tidak minta disembah. Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kenapa Anda menyembahnya? Ya kan disuruh mengikuti ajarannya. Loh, gimana ini? Di mana ajaran Yesus agar manusia mempertuhankan, mengibadahi, menyembah dirinya? Itu di mana? Ya. Yesus kan kembali lagi ke Yesus adalah firman. Yesus adalah firman, kata Paulus. Ya kita kalau menyembah firman. Kata Paulus, Yesus adalah firman. Kata Yesus, aku adalah manusia. Kira-kira yang benar siapa? Di mana katanya Yesus? Katanya Paulus Yesus adalah firman. Yesus mengaku aku adalah manusia. Enggak, Paulus yang bilang Yesus adalah firman. Ya tadi Yohanes yang mengatakan dia adalah firman. Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Yang mengatakan Yesus adalah firman adalah Yohanes. Tapi Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Anda percaya yang mana? Tapi kan yang diberitakan Yesus kan firman. Iya tahu. Bukan mantra-mantra dukun yang disampaikannya itu, tapi firman. Sekarang pertanyaannya, Yohanes mengatakan dirinya adalah firman, Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Anda percaya yang mana? Dalam diri manusia kan ada firman. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Saya kan nanya nih, hanya ada dua. Yohanes mengatakan dia adalah firman, Yesus mengatakan dia adalah manusia. Kenapa Anda gengsi untuk mengakui pengakuan Yesus? Itu artinya Anda anti Yesus. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan aku adalah manusia. Tapi Anda membolak-balikkan. Kenapa? Turun ke dunia buat apa? Yesus manusia turun ke dunia. Buat memberitakan. Manusia turun ke dunia. Maksudnya gimana ini? Katanya siapa yang Anda maksud? Siapa yang Anda maksud manusia turun ke dunia?
katanya Bang Zuma tadi Yesus manusia. Ya. Itu menurut Yesus. Nah, dia turun ke dunia untuk memberitakan firman dan menebus dosa kan. Bukan itu dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Sekarang permasalahannya roh yang ada pada diri Anda yang mengajarkan Anda berbagai macam rupa-rupa pengakuan yang tidak diasaskan oleh pengakuan Yesus. Itu adalah roh yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah manusia. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah manusia. Itu kata Yesus. Sekarang Anda sebagai Kristen, mau ndak Anda mengakui itu? Bahwa Yesus mengaku sebagai manusia? Mau Bang Suma? Tapi mutar-mutar dulu. Dia adalah firman yang datang di dalam manusia. Di dalam diri manusia itu adalah firman. Dia datang menembus dosa dan bla bla bla. Yang ngajarin ente siapa? Ya di firman. Nah itu dia. Yang ngajarin saudara ini adalah makhluk yang datang kepada Paulus juga. Dialah yang mengajarkan Anda kemudian untuk melakukan sesuatu tindakan yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Anda ingin menjadikan Yesus menyamai pencipta alam semesta. Siapa itu? Itulah yang disebut Hailale bin Zakar, putra matahari. Itu yang diterangkan oleh kitab Yesaya. Sampai Kristen kenapa dinajis-najiskan? Kenapa Kristen itu dibidat-bidatkan? Karena menurut Yahudi, Kristen ini adalah penyembah iblis. Kristen ini menyembah Lucifer yang ada di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Oke, itu menurut Yahudi. Oke, bagaimana dengan menurut Yesus tentang kalian Kristen? Ya, tadi Yesus adalah Tuhan. Ya, itu menurut Kristen. Menurut Yesus? Ya, Yesus adalah firman. Itu menurut Yohanes, sang pengarang kitab Yohanes. Yang saya tanya menurut Yesus. Menurut Yesus juga turun ke dunia kan untuk memberitakan firman. Iya, berarti dia adalah, ya kalau Yesus secara roh kan ya nggak lucu turun ke dunia. Loh. Kok Yesus secara roh maksudnya gimana? Dia kan ke dunia kan sebagai sebagai manusia dengan daging. Betul. Dia sebagai manusia. Terus yang menggantikan statusnya sebagai Tuhan sebagai manusia menjadi Tuhan itu siapa? Dari firman-Nya dia yang Di mana ada firman-Nya? Di mana firman-Nya mengatakan dia bukan manusia? Di mana? Dari firman-Nya dia yang bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah itu maksudnya apakah berarti dia adalah Allah? Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Di mana Yesus katakan itu? Itu Yohanes. Itu pengakuan Yohanes. Kan Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Berarti kalah yang tadi kalah. Kesaksian Yesus dia manusia, kesaksian Yohanes dia adalah firman. Lebih hebat kesaksian Yesus. Mana yang Anda percaya? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Ya Yesus kan manusia yang memberitakan. Enggak. Yang mana yang Anda percaya? Kenapa Kristen ini, hampir seluruh Kristen ini seakan-akan menjadikan Yesus ini manusia bisu? Yesus adalah Yesus kan manusia dia memberitakan firman. Dan firman itu dari firman Allah. Dan Allah firman itu apa? Firman itu adalah Allah, bersama Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus kan tidak bisu. Di mana Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus ini seakan-akan dia diinjak kepalanya supaya nggak ngomong? Kenapa Anda lebih mengedepankan yang lain daripada Yesus? Bukankah Yesus itu punya hak bicara? Bukankah dia juru selamat itu? Kenapa sebagai sang juru selamat selalu didiamkan dan tidak pernah mau didengarkan ucapannya oleh Kristen? Siapa Kristen ini sebenarnya? Ketika Yesus berbicara A, B,
semua ucapannya itu ditenggelamkan kemudian. Tapi ucapan-ucapan yang lain, ucapan Paulus, wah dijagokan, ucapan Yohanes, wah dijagokan, semua dijagokan ucapan-ucapan orang. Tapi giliran ucapan Yesus, kenapa kalian tenggelamkan? Seakan-akan Yesus ini hanya Anda jadikan sebagai simbol. Yesus hanya sebagai aksesoris. Yang sebenarnya yang Anda ingin jual itu adalah Lucifer. Kenapa Yesus seakan-akan orang bisu? Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting, yaitu bahwa semua mukjizat, semua kekuatan, semua tanda-tanda yang aku perlihatkan, yang aku kerjakan, semua itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai simbol keagamaan? Bahwa Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan. Kenapa? Kenapa justru Yesus Tuhan yang dijadikan simbol? Padahal itu bukan ajaran Yesus. Hah? Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 26 nomor 39. Yesus memohon, meratap tangis kepada Tuhan. Lengkap dalilnya di dalam kitab saudara. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai patokan? Katanya dia jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tapi kenapa bukan jalannya yang dilalui oleh Kristen? Kenapa justru yang dilalui itu ajaran Paulus? Karena yang datang kepada Paulus itu hanyalah Yesus palsu. Itu jawabannya. Yang mengajarkan Kristen itu adalah Mesias palsu. Dialah sang putra matahari atau Lucifer sang bintang timur. Ya tadi Yohanes 4 ayat 22 kan. Itu kan tulisannya sampai 25 kan ada itu. Apalagi? Aku tahu yang bahwa Mesias akan datang. Itu juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakannya segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di mana itu tertulis? Yohanes 4 ayat 25. Iya betul. Betul. Yesus mengatakan dirinya sebagai penyembah di sana kan? Aku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Siapa kalian di sini? Dan siapa kami di sini? Kalian tuh Oten, kami Yesus dan pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dan saudaraku yang lain lanjut. Oke, jadi Yesus itu bukanlah siapa-siapa. Dia hanya nabi. Dia hanyalah rasul yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan Yesus yang kalian imani adalah Yesus yang datang mengaku kepada Paulus sebagai Yesus, dan ajarannya kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Oke? Sampai di sini paham? Ya, itu menurut Bang Zuma ya. Itu bukan menurut saya, Cak Ayu. Itu menurut Yesus. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kenapa orang ini disebut nabi palsu? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus palsu. Apa buktinya? Pengikut dari nabi palsu ini nanti akan memanggil kepada Yesus palsu ini sebagai Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Coba Anda baca Matius 7 tuh. Lengkap satu perikop nomor 15 sampai nomor 23. Baca, pahami, resapi, dan maknai, dan kemudian ketahui. Lalu Anda jabarkan apa yang Anda petik dari penjelasan Yesus kepada pengikutnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal dia.
Buahnya salah satunya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Siapapun yang melakukan semua itu adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Saya mau tanya, misalnya kan tadi katanya kan Yahudi nggak mempercayai Yesus kan? Tidak mempercayainya sebagai apa? Kalau tidak mempercayai adanya Yesus kan? Mempercayai Yesus itu ada jelas. Dia lihat kok, dia lihat dia bayi kok, dia ibunya, dia lihat ibunya lahir hamil. Dia mempercayai. Orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias. Berarti bukan tidak mempercayainya sebagaimana yang dipercaya oleh Kristen. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus itu sebagai manusia yang diurapi. Oke, selesai. Jadi nanti di Kristen itu ditambah-tambah itu. Oh, Yesus itu adalah Tuhan yang ditolak. Nenekmu kiper, mana ada? Yesus ditolak sebagai manusia yang diurapi sebagai Mesias. Yesus dibangkitkan. Bangkit dari kematian itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Itu mukjizat Tuhan bagi angkatan jahat yang tertera di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jangan dicampur. Nomor 38 sampai nomor 40. Jadi jangan dicampur adukkan. Yesus memberikan hadiah untuk angkatan jahat. Weh kau penjahat, weh kau angkatan yang tidak setia terhadap hukum Tuhan. Oke, kau minta tanda, tapi tidak ada tanda yang diberikan kepadamu selain anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Ayo, ayo. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya dengan kebangkitan pada hari ketiga? Dialah angkatan jahatnya. Kristen atau apa? Kristen. Tapi waktu Yesus bangkit juga ada saksinya. Itu belum tentu Yesus. Itu bisa jadi oknum lain. Oknum lain kok bisa masuk surga kalau dia emang jahat? Dia diangkat, dinaik ke surga kan? Yang mengatakan Yesus tidak naik ke langit itu sopo. Yesus memang terangkat ke langit. Terangkat dia. Yang jadi masalah ini, Yesus mengatakan ciri-ciri angkatan jahat itu akan membawa simbol tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Hei, magani aku mapakkuniro. Gimana punaka meminjau? Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Baca coba Matius 12. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk mereka sang angkatan jahat. Angkatan jahat artinya angkatan yang akan masuk ke dalam neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Ngeri, ngeri. Orang-orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ngeri bang, ngeri. Ngeri itu. Magani aku mapakkoniro. Ngapa yang pernah kamu manjo? Mati meja. Mati meja. Angkatan jahat itu angkatan Paulus. Orang yang bernama Paulus, kamu pakai mikrofon sebesar-besarnya suruh teriak di Yerusalem. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, suruh sampai hari ini, suruh Paulus teriak di sana. Wahai orang Yahudi, dengarkanlah, aku ini rasul. Yesus bangkit pada hari ketiga. Tertawa orang Yahudi, tertawa sampai mencret, tertawa. Kenapa? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya dibuat oleh Tuhan sebagai mukjizat untuk orang-orang yang menolak kenabian kerasulan Yesus. Makanya Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Jadi kemana Paulus ingin menjajakan? Yesus bangkit pada hari ketiga mengalahkan sang maut. Kemana Paulus menjajakan itu? Ke Yahudi? Nehi merica katum merajahe. Tidak bang, itu dijualnya kepada orang Roma. Orang Roma kaget. Hah? Masa? Oh, dewa Hercules, dewa Zeus, sang Hercules, sang putra matahari telah datang.
Dia bangkit pada hari ketiga. Jadilah Romawi Yunani ini penyembah-penyembah Yesus. Ayo. Ayo. Kalian itu bukan pengikut Yahudi. Yahudi menolak kebangkitan hari ketiga. Hanya Roma yang menerima ajaran itu. Kenapa? Jadi Karena yang Yahudi- mereka terima. Jadi Yahudi enggak apa maksudnya, Yahudi percaya waktu Yesus mati aja. Setelah itu dia nggak percaya. Orang-orang Yahudi taunya yang mereka gantung itu adalah Yesus. Gak ada, selesai perkara, tutup buku, plak. Gak ada lagi cerita. Aman sentosa. Gak jadi orang Roma menguasai kemudian Yerusalem pada saat itu. Waktu berjalan, plak plok, plak plok, plak plok, plak plok, plak plok, plak plok. Tiba-tiba muncul orang bernama Paulus, ngarang cerita, bertemu dengan sosok bernama Yesus di padang gurun. Siapa yang percaya? Yahudi. Nih mata saya kok cungkil. Nggak ada orang Yahudi percaya. Bahkan kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, orang-orang Yahudi teriak apa? Orang Israel, tolong! Inilah dia manusia penyakit sampar yang dimana-mana telah menyesatkan orang Yahudi, yang dimana-mana telah menolak hukum Taurat kita. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sebelum aku membunuh Paulus. Baca Kisah Para Rasul 21. Jadi Paulus ini mengaku pada tahun 50 kemudian, selisih berapa tahun? 20 tahun baru muncul karangan-karangan Paulus. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus dalam bilik Taimeong. Itu karangan-karangan itu. Kemudian karangannya dijual kepada Bani Israel, dijual kepada suku Lewi. Enggak, dijual kepada orang Benyamin. Tidak, dijual kepada Nat. Tidak, dijual kepada Yusuf. Tidak, dijualnya kepada Roma, penyembah dewa matahari. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, hai Lale bin Zakar, kau naik ke langit ingin menyamai Tuhan, lalu kemudian Tuhan mencampakkanmu ke bumi. Setelah dia di bumi, dia mencari siapa yang bisa aku jadikan sebagai tentara-tentara. Wah, salah satunya muncul Paulus. Ini Paulus cocok, Paulus ini paling cocok. Lucifer mengatakan, ini paling cocok ini. Apa buktinya bahwa dia dipilih oleh Lucifer? Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ayo buruan sebelum hilang. Buruan. Ya, Pak. Sebelum hilang direvisi semua yang dibawa. Buka Bible Kisah Para Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Silakan buka sebelum hilang, sebelum diganti lagi. 16. Iblis di sana teriak, "Oi manusia, apa Kisah kabar?" Rasul. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Manusia, semua perhatikan ke saya. Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia yang akan mengantarmu kepada jalan keselamatan. Cahayu. Hebat kali lah si setan ini teriak-teriak promosikan Paulus. Ini buktinya bahwa Lucifer ingin menjadikan Paulus ini sebagai tangan kanan, tukang kampanye, supaya Paulus ini mengajarkan manusia sedunia anak keturunan Adam menyembah kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa setelah dia masih hidup? Sebelum dia terangkat ke langit, waspadalah kepada orang Farisi, waspada jugalah kepada bom-bom, dan jangan lupa waspada kepada ragi orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi di mana? Filipi 3. Aku adalah orang Farisi. Ente harus diwaspadai kalau begitu. Tapi orang Kristen kagak, bukan mewaspadai. Paulus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengatakan, orang Kristen mengatakan apa? Buat apa? Orang Farisi itu kan rasul kami. Paulus itu kan rasul kami yang paling baik, yang paling mulia. Yesus mengatakan waspada, ente lalu mengatakan enggak, dia itu adalah orang baik, dia itu adalah orang yang mengajarkan kami kepada keselamatan. Nenek lu kiper. Yesus mengatakan waspada, ente malah jadikan dia rasul. Gimana dong? Pertanyaan saya,
Ada apa iblis mengkampanyekan kalau Paulus itu adalah rasulnya? Dan kenapa Paulus marah-marah ketika iblis mengatakan dia adalah rasul? Harusnya Paulus ini kalau orang benar, harusnya dia mengatakan haleluya. Ternyata iblis sekarang sudah bertobat. Dia sudah pada jalan yang benar. Kenapa? Dia sudah mengakui bahwa aku adalah rasulmu ya Tuhan. Nah itu, tapi tidak. Enyahlah kamu, dalam nama Yesus kutunjang pantatmu wahai iblis. Apa-apaan? Harusnya Paulus itu berterima kasih. Pertama, iblisnya bertobat. Kedua, iblisnya mempromosikan kerasulannya. Dia malah marah. Dalam nama Yesus kutunjang pantatmu wahai setan iblis. Sesama teman kok main tunjang-tunjangan. Kayak mana ini? Maka muncul permasalahan kemudian. Siapa yang datang kepada Paulus ini ngaku-ngaku sebagai Yesus? Itu loh. Itu yang harus diselesaikan. Sehingga orang Kristen beribadah hari Minggu, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan padale, makan pararang, makan komodo, gorila, kuda nil, buaya, kelelawar, apalagi. Semua dimakan. Ini ajaran siapa yang masuk ke dalam Paulus ini? Siapa yang mengajarkan Paulus ini kayak gini-gini amat? Hah? Siapa yang ngajarkan? Orang-orang Yahudi beruntun diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir. Belum lagi itu, sebelumnya kemudian Nabi Abraham mengajarkan bagaimana bertauhid. Nabi Musa dengan telaten menuntun mereka kemudian menyembah kepada Elohim. Belum lagi Nabi Daud mengajarkan, Nabi Salomo mengajarkan, ditambah lagi nabi-nabi kecil dari tengah-tengah Bani Israel, ditambah lagi nabi-nabi besar di antara mereka. Tak ada satupun yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Loh kok ini ada orang bernama Paulus justru mengajarkan mengimani, mempersembahkan Tuhan dalam bentuk manusia menjadi korban untuk nebus dosa manusia. Di mana coba otaknya? Tuhan itu yang mengampuni dosa. Yang berdosa itu manusia. Supaya Tuhan mengampuni dosa manusia, lah, dia kan tinggal mengatakan dosamu telah ku ampuni. Ini tidak. Kamu berdosa semua lu pada berdosa sama gue, lu juga berdosa sama gue. Lu perkosa ibu lu berdosa. Lu membunuh orang tetangga lu berdosa. Lu maling kambing, lu berdosa. Kampret lu pade. Aku marah sama kalian. Kalian itu pendosa. Tapi tenang. Aku akan turun menjadi manusia dan kalian bunuh supaya dosa-dosamu yang kumarahi itu, yang kujengkelkan itu, yang tidak kusuka itu bisa kuampuni. Orang mabuk, minum dan mandi cap tikus satu kontainer pun tak akan pernah teler kayak begitu amat kali mas. Ini ajaran apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis yang datang kepada Paulus menginginkan menjauhkan manusia dari pencipta alam semesta untuk menemaninya masuk ke dalam neraka. Ribet amat sih. Ini Lucifernya menahan bibir saya nih untuk ngomong nih kata luga. Ya, itu bung, pikirkanlah itu bung. Tuhan yang maha pencipta mengatakan apa? Bertaubatlah, dosamu akan diampuni. Bertaubatlah, dosamu akan dihapuskan. Bertaubatlah. Yesus mengatakan, kamu melakukan dosa, bertaubatlah, kiamat sudah dekat. Ini tidak. Kamu punya dosa, lu merampok, lu memperkosa, lu mencabuli, lu ngintip orang lagi mandi, lu ngintip lagi orang sama seperti bom-bom. Ya kan? Nah sekarang aku murka terhadap dosa-dosamu. Bahkan Lot, kaumnya aku tenggelamkan, aku hancurkan. Kaumnya aku tenggelamkan. Tapi kalau kamu tidak, aku yang tenggelam. Hebat kali lah konsep ini, Masya Allah. Adam, kamu mengingkari perintahku, maka hukumku berlaku kepadamu. Turunlah kau, tinggalkan Gan Eden ini. Ya kan? Nabi Nuh, aku tenggelamkan semuanya disebabkan karena dosa-dosamu. Matilah orang yang tak berdosa, orang yang berdosa tenggelam semua. Bahkan anak dari Nabi Nuh tenggelam juga, bahkan istrinya juga ikut korban. Umatnya Lot
Ku hancurkan kalian semuanya. Iya itu dulu. Tapi kalau kalian enggak, kalau kalian mah enggak. Kalian kan orang-orang yang kucintai, orang-orang Roma. Kalian adalah penyembah-penyembah dewa sainganku. Aku sayang kalian. Maka besok aku akan masuk ke dalam rahim seorang wanita. Aku keluar dari situ, lalu aku menangis. Iya. Habis itu bunuh aku ya, supaya aku mampu saudara. Kocok. Ajaran hewan, ajaran binatang yang tidak rasional. Terus kapan kalian bisa sadar kalau begini terus? Kalau hanya percaya kepada setan yang datang kepada Paulus, kapan kalian bisa tersadarkan? Ayo. Makanya untuk membuktikan bahwa Bang Suma salah, Bang Suma keliru, buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Sederhana kan? Mana buktinya? Mana? Woi, pendeta turun. Keluar kau dari gereja. Jangan cuma di situ. Keluar hadapi kita. Mana? Buktikan kalau itu adalah Yesus. Nah, keluar kau. Jangan cuma berdasi, pakai jas, nantang-nantang Bang Suma, tapi di gereja nggak berani masuk di sini. Naik ke sini, naik. Jangan cuma jemaat yang udah tahu apa-apa kau suruh maju. Kau yang ke sini. Gilbert, pendeta Leo Anaconda, maju ke sini. Nih, naik ke sini. Mana kalian? Sok jagoan. Wah, kalau ada perdebatan, aku akan melawan. Nenek lu kiper. Kamu hanya mau perpuluhan. Jemaatmu jadi bulan-bulanan. Kamu cuma mau perpuluhan saja. Maju sini, anak kita. Jangan kayak pendeta Kristen kemarin. Dia matikan sendiri labnya. Lalu dia, wah Bang Suma tumbang. Pingin rasanya aku masukkan sepatu ke mulutmu. Udah disaksikan ribuan orang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kau baca juga mengaku bahasa Ibrani, ngaku bahasa Yunani juga, kau hanya baca Latin. Disuruh buka kamera juga kau tak sanggup. Sekarang mulutnya lebar kali ngomong, aku sudah menumbangkan Bang Suma. Nenek lu kiper. Mana coba buktikan? Maju di sini, hadapi kita. Jangan cuman omdo. Di gereja aja kalian pintar baca meliangki, persembahan kepada Tuhan. Wah, perpuluhan ujung-ujungnya. Ayo, mana yang hebat dari Kristen maju. Jangan kau sesatkan saudara-saudara kami yang tak tahu apa-apa ini. Maju. Buktikan kepada kita bahwa penginjilan, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia itu, kepada seluruh makhluk itu adalah perintah Yesus. Buktikan dengan Anda membuktikan bahwa makhluk yang datang kepada Paulus itu benar-benar adalah Yesus anak Maria. Tapi selama tidak bisa dibuktikan, selama itu juga kalian akan seperti ini. Jadi bulan-bulanan dari apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Jangan sampai kesedihan ini berlarut-larut. Kita menginginkan kemudian saudara ini tersadarkan. Adalah mustahil pencipta alam semesta datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Mustahil. Dan itu tidak pernah diajarkan kemudian oleh para nabi. Nah, dari mana ajaran itu? Dari makhluk yang datang kepada Paulus. Gitu saudaraku Ror. Saya rasa Anda saudara saya yang baik dan Anda belum sanggup untuk membuktikan itu. Ya, saya serahkan kembali forum ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya sementara bikin kopi campur masako, soalnya saya lagi oleng. Oke? Dilanjut Mang Andi. Ya. Semoga kopi campur masakonya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Karena racikan-racikan Bang Juma kopi campur masako ini sepertinya udah banyak diminati orang. Kira-kira yang bisa membuka toko warung kopi campur masako silakan hubungi kami.